Cincin Perintah Kaisar Naga edisi yang ke-4907 hingga 4909. Novel fiksi bela diri kultivasi dilanjut. Setelah mendengar apa yang dikatakan pria bertopeng itu, Sentian tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tampaknya menemukan Suyuki dan Ning Zi Sam tidak akan semudah itu. Bolehkah kita keluar dari tempat ini sekarang? Sentian bertanya pada pria bertopeng. Tentu saja, silakan luangkan waktu. Pria bertopeng itu sangat sopan. Tidak baik bersikap kasar. Meskipun alam kultivasi Sentian tidak tinggi, ia memiliki aura 3 ras. Jelas ada seseorang di belakangnya. Dia mengenal banyak penjahat besar, tapi pria bertopeng itu tidak ingin memberitahu apakah mereka asli atau palsu. Dan ada Humazi, yang memiliki badan abadi dan berbicara kasar. Jika dia benar-benar membuatnya marah, maka dia akan mendapat masalah besar. Jika kita meninggalkan tempat ini, apakah kita akan berada di wilayah ras iblismu? Jika demikian, apakah seseorang akan mengincar kita? Humazi bertanya. Meninggalkan tempat ini tidak berarti kita berada di wilayah ras iblis. Aku akan mengirimmu kembali ke jalan surga. Mengenai kemana kamu bisa dipindahkan, aku tidak tahu. Pria bertopeng itu berbicara jujur. Baiklah, biarkan kami pergi. Humazi mengangguk. Pria bertopeng itu mengangkat tangan kanannya lalu melambaikannya ke depan. Wus! Cahaya putih tiba-tiba muncul di depan Sentian dan yang lainnya, persis seperti cahaya putih di tangga surgawi. Melihat cahaya putih, Sentian dan yang lainnya akhirnya menyadari bahwa mereka dicegat saat dalam perjalanan menuju pencerahan dan langsung dilemparkan ke dalam sangkar. Tampaknya bukanlah hal yang baik bagi para pembudidaya di alam kultivasi yang rendah untuk bermimpi dituntun ke alam surgawi melalui jalan tersebut. Kalau bicara soal tingkat budidaya, lebih baik jangan ambil jalan pintas. Setelah Sentian dan 2 orang lainnya berjalan ke dalam cahaya putih, mereka tiba-tiba merasa penglihatan mereka kabur, lalu bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya melintas di depan mereka. Kali ini, Sentian sepenuhnya tersadar, jadi dia bisa melihat dengan jelas bintang-bintang lewat. Pada saat ini, dia seolah berada di galaksi alam semesta. Betapa menakjubkannya. Apakah ini yang dirasakan saat menjadi penguasa alam semesta? Sentian terkejut. Saat seseorang menjadi penguasa alam semesta, dia dapat menghancurkan dunia sesuka hati, atau bahkan memusnahkan sebagian alam semesta sesuka hati. Pasti itu perasaan yang luar biasa. Tepat ketika Sentian masih tenggelam dalam alam semesta dan bintang-bintang, matanya tiba-tiba menjadi gelap. Segera setelah itu, cahaya putih menyala, dan padang rumput luas muncul di depan Sentian dan teman-temannya. Langitnya biru dan padang rumputnya hijau, tetapi tidak ada sapi atau domba. Jika ada sapi dan domba, Sentian mungkin akan keliru mengira bahwa dia telah kembali ke padang rumput dunia sekuler. Tidak ada energi spiritual antara langit dan bumi di sini, dan digantikan oleh energi abadi. Meskipun Sentian hanya berada di alam transformasi keabadian tingkat pertama, teknik kondensi hatinya juga dapat memurnikan energi abadi, jadi tidak berpengaruh apa-apa. Master Hu, ketika kita berteleportasi ke sini tadi, apakah kamu melihat galaksi di alam semesta? Sentian bertanya. Galaksi alam semesta. Humazi dan si Urui keduanya tercengang. Lalu dia menggelengkan kepala dan berkata, aku tidak melihat apapun. Semuanya gelap. Apakah kamu melihat alam semesta? Ketika Sentian mendengar ini, dia merasa sedikit aneh. Tidak mungkin dia satu-satunya yang bisa melihat galaksi di alam semesta. Aku juga tidak melihatnya, aku hanya bertanya. Sentian tidak tahu cara menjelaskannya, jadi dia hanya berkata bahwa dia juga tidak melihatnya. Di mana tempat ini? Aku bertanya-tanya apakah ini wilayah ras manusia. Jika ini wilayah ras lain, kami khawatir akan mendapat masalah. Si Urui berkata dengan khawatir. Tempat ini sangat indah, pastilah ini adalah tempat tinggal umat manusia. Lihatlah rumputnya, lihatlah langitnya. Selain itu, udara di sini segar dan harum seperti bunga. Benar-benar seperti surga di bumi. Sentian sangat menyukai tempat ini. Jika kamu suka, tinggallah di sini dan lihat apakah kamu bisa bertemu dengan beberapa wanita cantik. Humazi tertawa. Lupakan saja, ayo kita pergi. Ayo kita cari seseorang untuk bertanya di mana tempat ini. Sentian melompat dan terbang di udara. Terbang di surga ini memang jauh lebih nyaman, dan konsumsi energinya pun sangat rendah.
Wilayah ras-ras ini tidak dibagi berdasarkan lingkungan. Sebaiknya kalian berhati-hati. Humazi terbang ke Sentian dan berkata, Master Hu, kamu salah. Kalian berdua yang seharusnya lebih berhati-hati. Apakah kamu lupa bahwa aku memiliki aura 3 ras? Tidak peduli ras atau wilayah mana mereka berada, aku adalah tuannya. Sentian tersenyum tipis. Ketika Humazi mendengar ini, dia memutar matanya dan berkata, aku juga tidak takut. Aku memiliki jimat penyembunyian, jadi aku juga bisa berubah menjadi aura ras manapun yang aku inginkan. Ketika Si Urui mendengar ini, wajahnya dipenuhi rasa malu, karena dia tidak punya apa-apa dan tidak punya cara untuk menyembunyikan auranya. Tuan Hu, jika ini bukan alam manusia, aku harap jika aku menghadapi bahaya, Tuan Hu dapat memberiku jimat penyembunyian. Si Urui berkata kepada Humazi dengan ekspresi menyanjung di wajahnya. Tentu saja boleh, tapi aku tidak bisa memberikannya secara cuma-cuma. Kamu harus memberiku benda itu sebagai gantinya. Kata Humazi, apalagi yang kamu inginkan? Aku sudah dikurung selama ratusan tahun, dan aku tidak punya apapun yang baik lagi. Ambil saja apapun yang kamu suka. Si Urui mengeluarkan tas penyimpanannya dan berkata. Humazi berkata tanpa melihatnya, siapa yang menginginkan barang rongsokanmu? Jika kamu menginginkan jimat tembus pandang, berikan aku seorang wanita sebagai gantinya. Wanita, Si Urui tercengang. Ya, wanita. Humazi mengangguk. Si Urui memasang ekspresi getir di wajahnya, lalu berkata sambil tersenyum canggung, Tuan Hu, jangan bercanda lagi, aku tidak punya wanita. Tetapi jika Tuan Hu tidak keberatan, apakah menurutmu aku dapat melakukannya? Si Urui tiba-tiba menatap Humazi dengan mata menyala-nyala, dan tidak lupa membelai rambutnya. Sial, kamu membuatku jijik. Humazi melemparkan jimat penyembunyian ke arah Si Urui dan berkata, menjauhlah dariku, hatiku tidak sanggup menerimanya. Humazi mempercepat lajunya dan menjauh dari Si Urui. Si Urui mengambil jimat penyembunyian itu dan menyimpannya sambil tersenyum. Untungnya, Tuan Hu tidak setuju. Kalau dia setuju, aku yang akan menderita. Si Urui tertawa. Apakah kamu orang seperti itu? Sentian menatap Si Urui dengan jijik dan bertanya. Jika Si Urui benar-benar orang seperti itu, dia harus segera pergi dan tidak boleh membiarkan orang ini mengikutinya. Suatu hari saat dia tidur, bukankah pantatnya akan terjatuh? Jangan salah paham, Tuan Sen. Aku hanya bercanda dengan Tuan Hu. Lihatlah aku sangat maskulin, bagaimana aku bisa menjadi orang seperti itu? Aku seorang pria di dunia wuksu dengan seorang istri dan anak-anak, mohon jangan salah paham. Si Urui buru-buru menjelaskan, dia benar-benar takut Sentian akan meninggalkannya. Jika mereka meninggalkannya sendirian di tempat tak dikenal ini, tidak ada bedanya jika mereka membiarkannya mati. Baguslah. Kata-katamu benar-benar membuat pantatku menegang. Kata Sentian. Sementara Si Urui hanya bisa tertawa bodoh. Saat mereka berbincang-bincang, mereka bertiga telah terbang selama lebih dari 1 jam, tetapi mereka mendapati bahwa selama ini, mereka belum melihat seorang pun orang, bahkan seekor binatang pun. Master Hu, kita telah terbang ribuan mil, mengapa kita tidak dapat melihat apapun? Kita tidak akan terbang sampai akhir dan tidak akan ada apapun di sana, kan? Sentian bertanya, sial, di mana kita? Alam surgawi itu luas, apakah menurutmu itu sama dengan dunia sekuler? Ratusan neraka di dunia sekuler tidak cukup untuk memenuhi satu sudut alam surgawi ini. Humazi menjelaskan, sial, ini terlalu besar. Sentian terdiam, kalau begitu, apakah kita akan terbang ke surga kedua? Di mana surga kedua? Dengan kekuatanmu, kamu tidak akan bisa mencapai surga kedua. Faktanya, 36 surga itu semuanya berada di ruang yang sama, tetapi dimensi spasialnya berbeda. Ini tidak seperti menaiki tangga surgawi, satu tingkat demi satu tingkat. Jika kamu ingin memasuki surga kedua, kamu harus mampu melintasi dimensi spasial. Kamu bahkan tidak dapat merasakan ruang surga pertama sekarang, bagaimana kamu bisa pergi ke surga kedua? Humazi tertawa. Bisakah orang-orang di surga kedua mencapai alam surgawi ini? Sentian bertanya. Tentu saja bisa. Belum lagi surga kedua, bahkan para orang suci tertinggi dari surga ke-36 pun bisa datang ke surga pertama. Hanya saja mereka tidak ingin datang. Di mata mereka, kamu bahkan bukan seekor semut.
Lalu apa yang mereka lakukan di sini? Pikirkan tentang dirimu sendiri, apakah kamu akan pergi ke dunia semut untuk pamer? Apakah kamu akan merasa senang jika kamu membunuh puluhan semut dengan satu kaki? Dan kamu berada di dunia semut, apa yang bisa kamu dapatkan? Tidak ada yang kamu dapatkan selain membuang-buang waktu. Kata Humazi. Itu benar, tetapi jika orang-orang dari surga kedua juga dapat datang ke surga pertama tanpa batasan apapun, bukankah orang-orang dari surga pertama akan berada dalam bahaya besar? Sentian sedikit bingung. Betapa berbahayanya jika di antara surga tidak ada batasan. Inilah surga. Kamu bisa kehilangan nyawamu kapan saja. Sekarang, makhluk surgawi dari surga ke-9 telah datang ke surga pertama. Dia bisa langsung membunuh semua orang di surga pertama. Aku ingat bahwa beberapa tahun yang lalu, surga ketiga dihancurkan sepenuhnya oleh Dewa Emas. Namun, seiring berjalannya waktu, para pembudidaya akan muncul kembali di surga ketiga. Surga ketiga masih tetap surga ketiga. Setelah kejadian itu, Dewa Emas dihukum oleh jalan surga, dan tampaknya jiwa dan badannya hancur. Surga memiliki aturannya sendiri. Bahkan jika kamu dapat dengan mudah menghancurkan dunia, kamu tidak bisa melakukannya. Humazi menjelaskan kepada Sentian. Lagi pula, Sentian hanya tahu sedikit tentang urusan surga. Si dan si Urui mendengarkan di samping dan juga melengkapi pengetahuannya tentang alam surgawi. Wus! Tepat ketika Sentian dan yang lainnya asyik mengobrol. Tiba-tiba, sebuah anak panah yang tajam meluncur ke arah mereka, meninggalkan jejak-jejak yang membelah kehampaan. Rumput. Sentian dan dua orang lainnya terkejut. Mereka diserang oleh seseorang yang tidak memperhatikan. Untungnya, meskipun anak panah ini sangat tajam, kecepatannya tidak terlalu cepat. Setelah Sentian dan tiga orang lainnya nyaris menghindari anak panah itu, mereka segera melihat ke arah asal anak panah tajam itu. Pada saat yang sama, Sentian, yang memegang pedang pembunuh naga, telah menebasnya dengan pedang. Tetapi ketika Sentian mengayunkan pedangnya, ia mendapati kepala seorang anak muncul dari tempat di mana anak panah tajam itu baru saja melesat. Anak itu memiliki tanduk di kepalanya dan sepasang mata hitam besar diam-diam menatap Sentian dan yang lainnya. Sentian tertegun, lalu dia memutar pergelangan tangannya, dan energi pedang berubah arah, melewati anak itu, lalu meledakkan lubang yang dalam di tanah. Anak itu pun terkejut, lalu berteriak, "Kakak, ada manusia yang menyusup ke wilayah kita." Ketika Sentian melihat ini, dia langsung menyadari bahwa ini bukanlah alam manusia, melainkan alam binatang, monster. Jadi Sentian melepaskan aura binatang dalam badannya. Humazi dan si Urui juga buru-buru mengenakan jimat penyembunyian di badan mereka. Bersamaan dengan teriakan anak itu, seorang gadis yang tampaknya baru berusia 18 atau 19 tahun datang berlari mendekat. Ketika dia melihat Sentian dan dua orang lainnya, dia menamparkan anak itu dan berkata, "Siapa yang menyuruhmu berlarian? Mereka bertiga jelas dari ras kami, tetapi kamu malah mengatakan bahwa mereka berasal dari ras manusia." "Aku." Anak itu tampak sedih, tetapi ketika dia melihat ke arah Sentian dan kedua orang lainnya, dia memang tidak mendeteksi aura manusia apapun. "Ketiga rekan Taois, aku benar-benar minta maaf. Adikku masih muda dan belum terbiasa membedakan aura. Aku benar-benar minta maaf." Gadis itu melangkah maju dan meminta maaf kepada Sentian dan dua lainnya. "Tidak apa-apa, tapi jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Baru saja adikmu menyerang kita secara tiba-tiba. Kalau kita tidak menghindar tepat waktu, kita pasti akan terluka." Sentian mengikuti gadis itu dan berkata. Mendengar hal itu, gadis itu menarik anak itu dengan wajah dingin dan berkata, "Dasar anak ceroboh, kenapa kamu tidak minta maaf? Kalau kamu sampai menyakiti orang dari ras yang sama dan ada yang melaporkanmu ke penguasa kota, kita tidak akan bisa masuk ke kota ini." "Maaf, aku tidak bermaksud." Anak itu segera mengikuti Sentian dan yang lainnya untuk meminta maaf.